Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah saudara sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Bila sudah, mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Saya ulangi, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Saya akan membacakannya. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Perenungan pada hari ini saya berikan tema menjadi terang dan garam dunia. Bila kita membicarakan tentang terang dan garam, pasti kata-kata itu sudah tidak asing lagi di telinga Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita sering menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Di setiap rumah Bapak dan Ibu Saudara pasti ada garam dan terang. Nah, terang di sini itu apa sih? Terang di sini itu berupa lampu, lilin, pelita, dan lain sebagainya. Terang itu adalah benda-benda yang bisa menerangi. Lalu, apa fungsi garam dan terang itu sendiri? Fungsi dari garam. Garam itu sendiri adalah memiliki fungsi untuk memberikan rasa kepada makanan yang hambar. Contohnya, sayur sop. Sayur sop itu akan enak, akan nikmat bila diberi garam. Tanpa garam, sayur sop itu tidak akan enak karena dia memiliki rasa yang hambar. Jadi garam itu memiliki fungsi yaitu memberikan rasa, memberikan sesuatu yang nikmat untuk dimakan. Ada lagi fungsi garam. Pada zaman dahulu, sebelum ada kulkas yang bisa menghasilkan es batu, para nelayan akan menggunakan garam untuk mengawetkan ikan-ikan yang telah mereka tangkap. Kenapa mereka menggunakan garam kepada ikan yang telah mereka tangkap? Garam ini memiliki fungsi yaitu untuk menyegarkan ikan, agar ikan itu tidak busuk. Jadi itu adalah fungsi dari garam. Lalu apa sih itu fungsi dari terang? Terang memiliki fungsi untuk menerangi tempat yang gelap dan memberikan arah yang benar agar kita bisa melihat dengan jelas. Bila tidak ada terang atau cahaya, maka kita tidak akan bisa melihat apa yang ada di sekeliling kita atau apa yang ada di sekitar kita. Lalu kenapa Tuhan menyuruh kita atau Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi terang dan garam bagi dunia? Saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu garam dunia. Seperti fungsi dari garam itu sendiri, yaitu untuk memberikan rasa pada makanan yang hambar dan mengawetkan daging agar tidak membusuk. Yesus mengajarkan kepada kita untuk membantu atau berguna
bagi orang lain, seperti garam yang akan berguna bila dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain. Garam bisa menjadi tawar apabila garam tersebut tidak digunakan atau terlalu lama disimpan. Hal ini juga berlaku kepada kita. Kita, umat percaya, bisa menjadi tawar apabila kita tidak berguna atau kehilangan nilai dan tidak menjadi garam. Dalam ayat yang ke-13 juga dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi apabila kita sudah kehilangan rasa kita, apabila kita sudah menjadi garam yang tawar, kita sudah tidak berguna lagi. Jadi kita harus berguna agar kita tidak kehilangan cita rasa kita, atau tidak menjadi garam yang tawar, yang tidak asin lagi. Karena kita merupakan pengikut Yesus, kita harus berguna, kita harus bermanfaat, dan kita juga harus menolong orang lain. Kita harus menolong orang lain, berguna dan bermanfaat di tengah-tengah masyarakat atau lingkungan di mana kita tinggal. Kenapa kita harus bermanfaat bagi orang lain? Kenapa kita harus bermanfaat bagi dunia? Kita harus bermanfaat bagi dunia. Kita harus menjadi garam dunia, karena garam itu berada di dunia. Jadi kita harus menjadi garam dunia. Kita harus menjadi orang-orang Kristen yang tidak menjadi garam yang kehilangan rasanya, atau menjadi garam yang tidak berguna. Kita harus menjadi garam yang berguna bagi orang lain. Kita harus menjadi garam yang memiliki rasa, agar kita berguna bagi orang lain, agar kita tidak diinjak dan tidak dibuang. Kita adalah garam dunia. Jadi kita tidak boleh menjadi garam yang tidak berguna bagi orang lain. Kita tidak boleh menjadi garam yang tawar. Kita harus menjadi garam yang bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua adalah terang dunia. Perlu saudara-saudara ingat bahwa terang itu sendiri adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah terang. Sedangkan kita adalah terang yang dipantulkan oleh Yesus. Jadi contohnya, Tuhan itu adalah matahari, sedangkan kita adalah bulan. Tuhan memantulkan cahayanya, atau matahari memantulkan cahayanya kepada bulan, agar bulan atau kita, orang-orang percaya, dapat menerangi bumi. Karena kita adalah terang yang dipantulkan oleh Yesus, oleh karena itu kita harus menyadari bahwa kita itu tidak boleh menyembunyikan terang kita. Kita sebagai terang yang telah dipantulkan oleh Yesus, kita harus memberikan cahaya kita kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana cara kita
Bagaimana cara kita bisa mencahayakan terang kita kepada dunia atau kepada orang di sekitar kita? Kita dapat melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti dalam hal kejujuran. Bila orang dunia tidak jujur, maka kita harus jujur. Karena apa? Kita harus berbeda dari orang dunia. Kita harus berbeda dari orang-orang yang ada di dunia dalam hal yang berkaitan dengan dosa. Bila kita hidup berbeda dengan dunia, kita akan seperti kota yang terletak di atas gunung. Seperti ayat yang ke-16, saya akan membacakannya. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Ayat ini mengatakan kepada kita bahwa hidup kita akan disorot atau diperhatikan oleh orang di sekitar kita. Kita itu seperti ikan yang berada di akuarium. Ikan itu bisa dilihat dari segala sisi, dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Itulah kita. Kita adalah orang-orang yang akan disoroti, yang akan diperhatikan oleh orang lain. Tingkah laku kita akan diperhatikan oleh orang lain. Karena itu, kita harus menjadi terang dunia, kita harus menjadi garam dunia, kita harus menjadi garam yang tidak tawar, dan kita harus menjadi terang yang menerangi kegelapan. Kita bisa menjadi terang apabila kita berbeda dari orang dunia. Dalam hal apa kita harus berbeda? Dalam hal dosa. Kita harus bermanfaat bagi orang lain seperti garam dan terang. Kita harus mempengaruhi orang lain. Bukan kita yang terpengaruh oleh orang lain, tetapi kita yang harus mempengaruhi orang lain. Kita harus menyadari bahwa hidup kita harus memberikan manfaat kepada orang di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan menjadi garam yang tawar, tapi jadilah garam yang bermanfaat bagi orang lain, dan jadilah seperti kota yang terletak di atas gunung. Dan jangan pernah menyembunyikan terang dari orang-orang dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami ingin menjadi terang, kami ingin menjadi garam-Mu bagi dunia ini Tuhan. Biarkanlah kami dapat memberikan berkat bagi orang lain, dan kami dapat bermanfaat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih atas renungan pada hari ini Tuhan. Biarkanlah renungan ini dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.